Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai kebahasaan dari teks prosedur. Secara penyajiannya, teks prosedur memiliki dua model. Ada yang disampaikan secara langsung ke inti dengan menyebutkan beberapa butir langkah yang berisi perintah yang harus dikerjakan. Juga yang disampaikan dalam model cerita atau naratif tanpa menyebutkan secara eksplisit satu persatu dari tindakan atau langkah-langkah yang harus dilakukannya. Keduanya sama-sama bagus, asalkan mengikuti kondisi ideal yang sesuai dengan struktur teks prosedur kemarin. Tetapi dalam kebahasaan ada juga kondisi idealnya, yaitu bahasa yang digunakan dalam menyampaikan teks prosedur harus komunikatif sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, kalimat-kalimatnya harus disusun secara efektif dan kata-kata yang dipilih harus cermat supaya pembaca tidak bosan akibat pengulangan kata ataupun salah pemilihan kata yang mengakibatkan salah paham. Oleh karena itu, hindari penggunaan istilah khusus yang tidak familiar karena hanya akan membebani bagi pembaca. Tidak familiar itu sendiri maksudnya adalah jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur dalam kebahasaan. Yang pertama adalah kalimat perintah. Sebenarnya dalam perbedaan kalimat ini mudah saja. Perbedaannya ada dua cara. Yang pertama dalam ragam lisan, yaitu perbedaannya terletak pada intonasi yang digunakan. Sementara dalam tulisan, kalimat perintah ini biasanya diakhiri dengan tanda seru pada akhir dari kalimat tersebut. Nah, untuk mempertegas dari kalimat perintah, biasanya di akhir sebuah kata yang ditekankan itu diakhiri dengan akhiran kan, i, dan lah. Contohnya, dengarkan, cermati, dan tulislah. Selanjutnya yang kedua, yaitu kata teknis. Atau kata lain adalah kata istilah, merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, ataupun pada bidang tertentu, sehingga mau tidak mau pembaca harus memahami makna dari istilah yang disajikan tersebut. Contohnya dalam sebuah teks prosedur kemarin, yaitu pada teks kiat menata rambut pendek, kita akan menemukan beberapa istilah, di antaranya yang pertama styling, kemudian serum, blow dry, dan hair dryer. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai konjungsi atau kata penghubung, yaitu kata yang bertugas menghubungkan satuan kata dengan kata, satuan frasa dengan frasa, ataupun satuan klausa dengan klausa.
Nah, di dalamnya sebenarnya ada banyak sekali kata penghubung, tetapi kita dalam teks prosedur ini hanya membatasi pada 3 hal. Yang pertama yaitu tentang waktu atau konjungsi temporal. Contohnya, pertama, kedua, selanjutnya, setelah itu, dan terakhir pada akhirnya. Konjungsi berikutnya yaitu konjungsi cara. Contohnya, dengan dan tanpa. Kata tanpa itu masuk dalam konjungsi cara ya. Contoh kalimatnya adalah misalkan, aku bisa membuatmu menangis tanpa menyentuhmu. Nah, kata tanpa menyentuhmu sebenarnya maknanya adalah dengan cara tanpa menyentuhmu. Konjungsi yang ketiga adalah konjungsi tujuan, di mana konjungsi tujuan itu pasti ada sebuah target atau hasil akhir yang akan dicapai. Contohnya, agar dan supaya. Unsur kebahasaan yang keempat adalah pernyataan ajakan atau persuasif. Yang harus dipahami, pernyataan ajakan atau persuasif ini sifatnya lebih mengarah kepada membujuk atau mengajak, bukan memerintah. Karena memerintah itu kategorinya bisa ke arah memaksa. Tetapi membujuk ini hanya sifatnya mempengaruhi saja. Contohnya adalah kata-kata sebagai berikut. Serahkan formulir ... Yang kedua, Anda harus melakukan begini, begitu, atau sebagainya lah. Unsur yang kelima adalah deskripsi alat, yaitu tentang panduan dalam menggunakan alat tersebut. Yang terpenting adalah spesifik dalam penerapannya. Misalkan mengenai ukuran, sentimeter, liter, kilogram, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jumlah, yakni sebuah angka-angka 10, 20, dan sebagainya. Selanjutnya warna, ya bisa merah, kuning, hijau, semuanya indah kayak pelangi.